Udara panas dari gurun Arab memeluk erat, namun tidak sebanding dengan hawa dingin yang merayap di punggung. Siti di sebuah mansion megah, jauh dari kampung halamannya yang berada di Cianjur, yakni sebuah desa kecil yang berada di wilayah negara Indonesia. Seorang gadis desa menemukan secercah harapan dengan menjadi seorang TKW merantau di negara orang. Siti, seorang gadis berusia 25 tahun, ia seorang babysitter yang tulus, telah membangun hubungan layaknya keluarga dengan sang majikan yang merupakan keluarga dari kalangan atas, terutama dengan istri majikan yang baik hati yang biasa dipanggil Umi, yaitu seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun yang memiliki 3 orang anak. Anak pertamanya seorang gadis berusia 20 tahun. Berada di luar negeri karena sedang mengenyam pendidikan. Anak kedua, seorang laki-laki yang lugu berusia 10 tahun. Sedangkan yang bungsu, anak laki-laki yang baru berusia 13 bulan yang tiap hari dirawat oleh Siti. Namun, Siti tak pernah menyangka kebaikan hati itu bagaikan ilusi yang rapuh. Semua kejadian berawal saat majikan perempuan pergi meninggalkan rumah karena menengok seorang sahabatnya yang sakit di luar kota. Malam itu, suhu udara terasa dingin. Tiba-tiba, bayangan gelap sang majikan laki-laki mendekat pintu kamar. Di dalam, Siti sedang menidurkan bayi majikannya yang baru berusia 13 bulan, yang kemudian tertidur lelap. Namun sesaat kemudian, senyum ramah yang biasanya terlihat kini digantikan oleh sorot mata penuh nafsu. Suara parau terdengar, yaitu suara nakal majikan laki-laki yang menggoda supaya Siti mau melakukan sesuatu yang dilarang. Majikannya ingin Siti memenuhi hasrat terlarang majikannya yang kian memuncak. Suara itu seperti belati yang mengiris keheningan malam. Jantung Siti berdebar kencang. Ia berusaha melawan, menolak godaan yang terasa menjijikkan itu. Namun, seketika itu cengkeraman kuat mendarat di pergelangan tangannya. Siti meronta, berteriak meminta tolong. Tepat saat ia berpikir semuanya sudah berakhir, pintu tiba-tiba terbuka lebar. Majikan perempuannya datang tiba-tiba dan berdiri di sana. Matanya terbelalak. Ada secercah harapan di mata Siti. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping ketika kebohongan yang licik sang majikan laki-laki memutarbalikkan fakta. Sang majikan laki-laki mengatakan bahwa Sitilah yang menggoda dan berusaha mengancam akan menyakiti bayi majikannya bila ia tidak memenuhi kemauan Siti. Sang istri diam 1000 bahasa hingga akhirnya, walaupun terlihat ragu, ia memilih mempercayai suaminya karena ia telah menjalin rumah tangga dengannya selama 22 tahun tanpa ada masalah. Ruangan yang sebelumnya menjadi saksi bisu kejahatan, kini menjadi saksi bisu pengkhianatan. Kejadian selanjutnya, Siti diseret ke pengadilan yang ada di negara itu. Tuduhan keji menimpanya, dan ia divonis hukuman mati dengan hukuman pancung, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara itu. Tibalah waktu yang paling mendebarkan. Siang itu, di lapangan terbuka yang terik, sebuah kerumunan berkumpul. Seperti biasanya, di negara Arab, terdakwa hukuman mati akan dieksekusi dengan cara dipancung di lapangan, yang disaksikan oleh masyarakat. Pedang di tangan sang algojo berkilauan, seolah ingin segera menegakkan keadilan. Siti berlutut, matanya terpejam. Ia teringat wajah ibunya, aroma masakan kampung, dan harapan sederhana untuk pulang. Tak lama setelah dibacakan vonis eksekusi,
seorang algojo mengayunkan sebilah pedang yang tajam berkilau itu. Tetapi, sebuah suara aneh terdengar terang. Pedang itu patah, seolah menghantam baja keras yang tak terlihat. Algojo kebingungan. Akan tetapi, ia kembali mengambil pedang lain yang lebih besar. Sekali lagi, pedang terkuat yang ia miliki patah jadi dua ketika diayunkan ke leher Siti. Keajaiban itu terjadi berulang kali, yang membuat semua orang terdiam. Sang raja mendengar berita ini. Lantas, ia memanggil seorang ulama yang bijaksana. Mungkin saja, kata ulama itu, ada saksi lain yang melihat kejadian yang sebenarnya. Kata-kata itu seperti bisikan malaikat. Pikiran Siti langsung melayang pada seorang anak kedua majikannya. Seorang anak laki-laki lugu berusia 10 tahun yang polos. Anak itu memang ada di rumah saat kejadian, bersembunyi di balik pintu. Mata kecilnya menjadi saksi bisu dari semua kejadian pada malam itu. Hingga akhirnya kebenaran terungkap, nasib baik diharapkan berpihak pada kebenaran. Dipanggillah anak kedua majikannya yang berusia 10 tahun ke hadapan kerajaan. Anak itu awalnya takut. Ia mencengkeram erat tangan ulama. Tangannya gemetar. Namun, ulama itu menatapnya dengan penuh kehangatan. Anakku, bicaralah. Jangan biarkan kebohongan merenggut nyawa orang yang tidak bersalah. Lantas, anak itu mengambil napas dalam-dalam. Dan dengan suara kecil, ia menceritakan semuanya. Bukan Tante Siti yang nakal. Akan tetapi, ayahlah yang coba menyakiti Tante Siti, ujar anak itu. Kontan, kesaksian itu menghantam semua orang yang hadir. Seperti badai yang datang menerjang. Tiba-tiba, wajah majikan laki-laki memucat. Kebohongannya akhirnya terbongkar. Majikan perempuan terlihat menunduk malu. Pengkhianatannya kini terasa seperti beban yang sangat berat. Atas kesaksian itu, Siti akhirnya dibebaskan dan menerima kompensasi berupa uang sebesar 2 miliar rupiah dari sang majikan. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Bukan sebagai seorang kriminal, melainkan sebagai pahlawan yang diselamatkan oleh kebenaran. Pengalamannya yang mengubah dirinya, kini ia menjadi pejuang hak pekerja migran. Suaranya lantang menyuarakan keadilan bagi mereka yang tak berdaya. Sementara itu, di mansion mewah, sang majikan laki-laki tidak bisa tidur nyenyak. Ia dihantui rasa bersalah dan penyesalan. Setiap malam, ia memimpikan pedang yang patah dan mata polos seorang anak yang menjadi saksi kejahatannya. Ia berharap suatu hari nanti, ia bisa meminta maaf kepada Siti, walaupun ia tahu luka yang ditorehkan tidak akan pernah bisa sembuh sepenuhnya. Meskipun terbebas, trauma tetaplah ada. Namun, Siti kini tahu, kebenaran itu sekuat baja, dan pedang terkuat pun tak akan bisa menembusnya.